Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan bahas elemen teh dasar menjahit, di mana Ibu akan mengupas tentang pembuatan depun. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, kalian harus tahu tujuan apa yang nanti akan kalian dapatkan dalam pelajari materi kali ini. Yang pertama, kalian nanti akan tahu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pelajari pembuatan debut kali ini. Yang kedua, kalian nanti akan tahu prosedur atau langkah-langkah apa yang nanti kalian lakukan dalam pembuatan debut kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pembuatan lapisan depun. Alat dan bahan pada pembuatan lapisan depun diantaranya ada mesin jahit, ada mesin obras, ada skoci, ada spool, ada setrika, jarum mesin, ada meteran, ada penggaris pola, kapur jahit, jarum pentul, benang, kertas karbon, gunting kain, jarum tangan, rader, dan gunting benang. Ada juga vaselin, kain belaju, kertas duplek untuk membuat polanya yang sudah disiapkan. Nah, ini potongan pola badan yang sudah jadi. Nah, untuk persiapannya di sini meletakkan pola di atas bahan. Nah, karena desainnya yang saya buat di sini ada belahan tengah muka menggunakan kancing. Di sini saya menambahi dari pola dasar maju 2 cm. Ya, seperti ini. Nanti saya menambahi 2 cm di sini dari atas sampai bawah. Kemudian saya garis karena untuk belahan tengah muka menggunakan kancing. Kemudian saya beri batas kampo di sini. Untuk kamponya masing-masing 2 cm kecuali bagian bawah. Bagian bawah dan lapisan tengah depan untuk kancing adalah 4 cm. Bagian bawah itu 4 cm, bagian depan untuk tengah muka untuk belahan kancing tambahnya dari 2 cm tadi. Kemudian saya tambahin lagi 4 cm, jadi total 6 cm. Langkah selanjutnya adalah memotong bahan pola depan. Di sini saya potong sesuai batas kampo yang sudah tadi dibuat. Potong keliling. Ya. Ini bagian sini, bagian depan yang sudah tambah 2 cm, kasih bayangan cermin. Ya. Ini akan tampak seperti ini. Ini perhatikan, ini tambahan 2 cm, kemudian tambah lagi 4 cm ke depan untuk lapisan tengah depan. Yang bagian bawah ini kampunya 4 cm, kita rapikan. Jika kurang rapi, kita gunting. Untuk selanjutnya adalah meletakkan pola di atas badan ada bagian belakang. Ya. Di sini karena desainnya pada bagian belakang nanti itu adalah lipatan, tidak menggunakan tengah belakang atau penyelesaian resleting atau penyelesaian kancing, itu menggunakan lipatan kain. Jadi untuk polanya saya tatat pas tepi pada lipatan. Nah, kemudian kita beri batas kampo pada sekeliling pola. Ya. Sama baik depan maupun belakang untuk masing-masing kampo 2 cm
Saya gunakan masing-masing kampo 2 cm, kemudian bagian bawah 4 cm untuk batas garis pinggangnya. Kemudian saya potong sekeliling batas kampo yang sudah saya buat tadi. Nah, inilah hasil jadi potongan polanya, tampak depan dan belakang yang sudah diberi kampo pada masing-masing bagiannya. Untuk langkah selanjutnya adalah memberi tanda pola. Di sini kita membutuhkan karbon dan rubber. Nah, untuk meletakkan karbon di sini, ya, untuk meletakkan karbon ditaruh di tengah-tengah kain atas dan bawah. Jangan sampai kertas karbon ini berada di satu sisi saja. Nah, untuk bagian depan yang ada tambahan kancing yang sudah ditambahi 2 cm. Jadi dia posisi menambah dari pola dasarnya. Kita karbon di situ. Ya. Langkah selanjutnya adalah merader bagian yang belakang juga sama, kita rader sekelilingnya, ya, sesuaikan dengan kampo. Kecuali bagian bawah untuk kamponya kita buat 4 cm. Ya, langkah selanjutnya adalah melepas sematan jarum pentul pada kain tadi di atas pola. Baik bagian pola yang depan maupun pola yang belakang yang disemat jarum pentul. Nah, inilah hasil potongan badan depan yang sudah di rader. Yang ini adalah hasil potongan bagian belakang tadi. Nah, ini sekarang meletakkan pola lapisan leher bagian belakang, karena lipatan dia hanya butuh 1 potongan nanti ya. Yang bagian depan untuk lapisan lehernya kita membutuhkan 2 potongan seperti ini, ya. Jadi double. Nah, yang bagian belakang karena ini lipatan hanya membutuhkan 1. Nah, jadi kita buka seperti ini dalam 1 lembar, kemudian kita potong sesuai batas kampo yang juga sudah dibuat sebelumnya. Kita potong sekeliling sesuai batas kampo. Nah, langkah selanjutnya adalah memotong pislin sesuai pola pada lapisan leher. Bagian depan ini kita butuhkan 2 kali potongan, ya, dan potongannya pas pola pada bagian lapisan leher tanpa kampo, ya. Ini seperti ini. Nah, yang bagian belakang hanya membutuhkan 1 lembar karena ini posisi lipatan. Jika dibuka seperti ini, butuhkan 1 lembar dan dia potongannya 1 kali saja. Hanya butuh 1 potong saja. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memotong pislin untuk tengah depan pada lapisan tengah depan, ya. Karena tadi tambahannya saya hanya menggunakan 4 cm, jadi saya potong 4 cm pada masing-masing kanan maupun kiri lapisan tengah depan. Nah, ini kita potong seperti ini. Seperti itu, kita taruh seperti ini. Kalau sudah tadi, kalau sudah untuk potongannya tadi nanti kita letakkan di posisi sini. Setelah kita tadi sudah potong, nanti kita taruh di bagian depan. Nah, ini meletakkan pislin di atas bahannya pada lapisan leher seperti ini, ya. Bagian yang
berkilau ada di bawah, jadi mengenai kain. Jangan di atas, karena nanti kena setrika dia akan menempel di setrika itu. Ya, jangan terbalik. Bagian yang berkilau ya itu menempel pada bahan. Nah, ini jika sudah disetrika kan tampak seperti ini. Nah, ini seperti ini untuk yang bagian depannya. Setrika pada bagian buru kain, karena dia nanti akan dilipat ke dalam. Nah, sebaiknya saat menyetrika itu menggunakan bantuan kertas sebagai tatakannya, supaya apa? Supaya tidak langsung menempel dan mengenai setrika jika terbalik untuk vislinnya. Langkah selanjutnya adalah menyematkan jarum pentul pada bagian bahu maupun bagian sisi. Ya, seperti ini. Jadi bagian buru ada pada tangan kita saat menggunakan sematan jarum pentul. Jadi baik ketemu baik, dia ada seperti ini. Ya. Baik itu bagian depan. Nah, selanjutnya menyematkan jarum pentul pada lapisan di leher, bahu ketemu bahu. Ya, perhatikan, kalian tata dulu, jangan lupa, jangan terbalik ya. Tengah muka dengan bahu. Kadang sering kesalahan kalian temukan bahu dengan depan, jadi jangan terbalik. Untuk langkah selanjutnya adalah menjahit bahu dan sisi. Ya, bahu depan dan belakang ditemukan sesuai tanda pola tadi. Ya, baik kanan maupun kiri dijahit masing-masing sesuai rudder. Nah, selanjutnya menjahit sisi badan, baik kanan maupun kiri, yang ditemukan sesuai rudder atau tanda polanya. Nah, seperti ini. Jangan lupa setiap menjahit, ujung atas maupun bawah itu harus dikunci. Nah, selanjutnya untuk lapisan leher depannya ini juga dijahit. Ini menggabungkan bahu pada lapisan depun. Menggabungkan dulu ya. Menggabungkan dulu seperti ini. Sesuai tanda polanya tadi ditemukan. Baik depan maupun belakang. Ini tampak depan seperti ini, bagian dalam, ini bagian luar. Nah, ini hasil jahitan yang sudah dijahit tadi untuk kamponya dan tengah belakang, tengah mukanya. Untuk langkah selanjutnya adalah mengobras bahu, sisi, dan lapisan. Ya, ini perhatikan. Ini jahit bahu baik kanan maupun kiri dengan menggunakan kampo buka diobras, karena banyak macam-macam kemarin sudah Ibu sampaikan kampo untuk di penyelesaian busana. Ya, karena ini saya menggunakan kampo buka diobras. Nah, seharusnya untuk benang, penggunaan benang menyesuaikan warna bahan. Jadi sama. Tapi karena ini saya gunakan pada bagian jarumnya, saya bedakan menggunakan warna hitam supaya agak beda. Biar tahu ini ada batas obrasnya. Nah, ini tampak dari baiknya. Ini tampak dari buruk kain atau dari dalam. Nah, langkah selanjutnya adalah menggabungkan lapisan badan. Menggabungkan lapisan ini ke badan. Menggabungkan lapisan ini ya, depun ini ke badan. Perhatikan untuk sambungan bahu tadi ketemu harus garisnya ini, garis jahitannya ketemu dengan sambungan bahu di badan. Ya. Sematkan jarum pentul sekeliling dari ujung sini ke ujung yang satunya. Perhatikan, ini
Kita tata posisi yang ada lapisannya di atas, yang bagian ini tengah depannya itu dilipat ke sini, ya, ke bagian baik. Jadi nanti saat dibalik dia posisi ada di bagian buruk. Nah, ini contohnya sebelum dibalik. Nah, ini hasil jadinya seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menipiskan kampu. Ini menipiskan kampu kurang lebih hasilnya setengah senti. Ya. Kemudian menggunting kenip sekeliling yang bagian lengkungnya itu pada bagian kampu. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita balik. Kita balik nih ya. Sebelum dibalik, kita tindas dulu untuk bagian lapisannya. Ya, dari ujung satu ke ujung yang satunya. Nah, kemudian kita balik seperti ini. Ya, perhatikan untuk hasilnya. Nah, untuk lapisan depannya tampak seperti ini. Nah, karena saya gunakan untuk belahan tengah muka menggunakan kancing, maka kainnya jika ditata dia akan menumpuk karena penyelesaiannya nanti menggunakan kancing untuk tengah belakang. Untuk langkah yang selanjutnya adalah menyetrika pada bagian lapisan bahu maupun sisi badan. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mengelem. Nah, dikelem bagian sini, bagian lapisan tengah depan ini menggunakan kelem tersembunyi dan dia dari ujung batas obras bawah ini ke atas atau bagian atas ke bawah obras ini rapat, menutup rapat, ya. Jadi tidak tembus ke depan. Nah, selanjutnya yang bagian sini untuk bahu ketemu bagian lapisan sambungan bahu juga. Jadi garisnya ketemu sama. Untuk klemnya tidak penuh ya, tidak semuanya diklem. Di obrasan ini dipenuhi klem, tidak perlu. Jadi hanya tertentu saja bagian titik depan ini, terus bahu, terus tengah yang belakang, tengahnya dari bahu ke tengah belakang, dan seterusnya. Jadi tidak full dari depan sini sampai depan ujung satunya, tidak full untuk ngelemnya, ya. Nah, kita saat mengelem itu menggunakan satu serat saja, mengambilnya bahan, ambil satu serat saja. Nah, inilah hasil jadi lapisan depun tampak depan. Ini tampak seperti ini. Ini bukaannya rapat, nih. Lapisan ke dalamnya rapat, kelemnya, ya. Nah, ini karena saya menggunakan kancing, jadi dia menutup seperti ini. Nah, ini hasil jadi lapisan depun tampak belakang. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, bimbingan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi yang Ibu sajikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.